delok kanca ki padha karo cermin. Nek kono ana apik berarti kita menyimpulkan apik. Kok delok wong elek, sing elek ora kono. Pandangan kita yang harus kita rubah. Kalau kita bercermin, di dalam cermin tuh kelihatan wong elek, itu sing elek duduk gambare. Kita yang harus mandi. Gitu loh maksudnya. Al mu'minu mir'atu akhihi idza ra'a minhu aiban aslahahu. Kanjeng Nabi dawuh begitu. Apa yang dilakukan Imam Malik? Coba kamu jelaskan apa yang saya sampaikan. Apa akhirnya? Al-Imam Asy-Syafi'i menjelaskannya mulai awal hingga akhir itu hafal di luar kepala, bahkan memberikan syarah melebihi apa yang disampaikan oleh gurunya. Gendeng arek iki ngono ya ganteng. Imam Malik bilang, "Oh, bocah kucluk iki, bukan jangan gitu gampangane." Wah. Tapi namanya guru kan ada gengsi juga toh. Nah, biasa manusia kan. Iki lek tak kandhane bocah iki pinter, engko muridku iso entek ngono. Apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i? Pada usia 12 tahun, dia masih ngaji kan? Masih ngaji terus. Tapi Imam Malik ku batin. Iki nek diterusne melok ngaji aku sing kerepotan iki ngono. Jadi murid itu lek pinter yo ngrepoti guru itu. Akhirnya apa? Al-Imam Malik ini mengproklamirkan kepada jamaahnya, Al-Imam Asy-Syafi'i ini, Muhammad bin Idris ini boleh dijadikan pendapatnya sebagai rujukan, bahkan boleh beristihad atas dirinya, artinya menjadi mujtahid mutlak. Nah, itu cara yang sangat bijak kan Pak. Jadi walaupun begitu, akhirnya dia apa artinya? Maka Al-Imam Asy-Syafi'i ini boleh ikut ngaji dan boleh tidak, gitu loh. Kadang ngaji, kadang tidak. Tapi Al-Imam Asy-Syafi'i masih ngaji, kadang tidak. Nah, satu ketika pada Ramadan ikut kajian Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i ma'am korma Pak siang hari itu. Makan dia. Diprotes sama temen-temennya, Syekh, ente ini gimana? Pendapatmu itu aku ikuti, istihadmu itu aku jadikan pedoman. Kok ente ninggal syariah itu gimana? Loh, saya ini usianya baru 14 tahun, belum 15 tahun. Artinya apa? Bahwa laki-laki mukallaf itu usia 15 tahun menurut Al-Imam Asy-Syafi'i berdasarkan kitab hadis Al-Muwatta karangan gurunya. Jadi laki-laki itu baru dibebani hukum sholat secara syariah, puasa secara syariah, haji secara syariah pada usia 15 tahun. Sebelum itu enggak. Perempuan juga begitu. Nah, walaupun begitu, lalu setelah itu Al-Imam Asy-Syafi'i kan tinggal di Hijaz ya, sampai dengan usia 25 tahun. Pada usia 26 tahun hijrah ke Mesir, di Kairo, di Mesir ya. Loh di Mesir orang pada heran, tradisi masyarakat Mesir, ada yang dari Mesir ya Pak ini? Enggak ada ya? Arab Mesir ada enggak? Orang Mesir itu lek ngelem kenemenen, lek ngenekno kenemenen, ngoten Pak. Jadi kalau ada orang buai itu memberikan madaih itu setinggi langit. Demikian pula lek kadung nggak seneng dengan orang, masya Allah, duting itu sampai entek elek gitu Pak. Itu tradisi sakofahnya orang Mesir. Saya bisa begitu karena belajar sakofah di sana Pak. Jadi wong Mesir itu bendino tukaran Pak, di bis setengkar ngelok-lokan itu. Kon bapakmu ini gampangannya begitu loh, sampai elek. Tapi lah orang itu pinter lek ngelem sampai nemen. Imam Syafi'i itu wong pinter, wong alim. Wabeh ngelem, ya Syekh ente ya Allah enta, pokoknya lem-leman lah. Kamu hebat kamu ini. Apa Imam Syafi'i jawabnya? Ya kayak orang Jawa lah. Biasa aja kok aku ini, sama dengan sampean. Nah, jawaban ini disebut dengan maksiyah Pak. Jawaban semacam ini disebut dengan
maksiyah. Kenapa? Bapak-bapak kalau dikasih madaih itu seneng apa enggak? Madaih itu disanjung. Disanjung, Pak jenengan sehat alhamdulillah. Seneng mboten? Seneng kan? Lek seneng ekspresikan dengan jawaban yang gembira, alhamdulillah. Lah, itu loh. Ojo mengecewakan yang memberikan madaih. Imam Syafi'i dikasih madaih, dikasih sanjungan itu jawabannya biasa aja itu loh. Soalnya sanjungannya kan nemenan. Akhirnya Imam Syafi'i ini gundah gulana, bahkan menjadikan hafalannya terasa kurang baik. Padahal dia itu kayak begitu ya hafalannya. Lalu datang kepada Waqi', syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Niki lek jenengan pun populer banget to niki. Fa arsyadani ala tarkil ma'asi. Wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asin aw li'asiyin. Saya curhat, ada Kiai Fadholis. Ngapunten Yai. Saya curhat kepada Waqi'. Jadi Syafi'i cerita tentang jeleknya hafalan saya. Gundah gulana hatiku. Lalu Waqi' memberikan irsyadnya agar meninggalkan maksiat. Imam Syafi'i ku maksiatul qalbi. Dia juga memberitahukan pada Imam Syafi'i bahwa ilmu itu cahaya. Cahaya itu tidak bisa, nggak ada gunanya bagi orang yang maksiatul qalbi. Itu loh. Apa yang dimaksud dengan maksiatul qalbi? Ya Syafi'i itu nggak jujur dengan dirinya itu loh. Apa? Dikasih madaih, disanjung, jawabnya enteng-enteng saja, nggak ya apa gitu loh. Artinya apa? Kalau dikasih sanjungan itu ucapkan terima kasih. Terus ekspresikan dengan wajah yang sumringah agar supaya yang memberi sanjungan itu senang dan kamu tidak ingkar pada nikmatmu. Kalau kamu mengingkari nikmatmu, itu namanya maksiatul qalbi, menyebabkan gundah gulana, gampang pikun, hafalan gampang hilang. Makanya saya katakan syukur karo takabur itu ekspresinya sama, bedanya dirasa. Lek jenengan takabur gundah gulana, lek jenengan syukur ayem tentrem tambah pinter. Gitu. Sama titeni mubalek misalnya sing terkenal sinten? Gus Bahak nggih. Gus Bahak kan terkenal ngomongnya ya nomor niku takabur apa syukur niku. Lek takabur mari ngono goblok, Pak. Nek syukur tambah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wong kuwi watak apa? Khaliyah zahir itu enggak bisa berubah. Sayyidina Umar masih harus menjadi pengikut Kanjeng Nabi tetap keras, wataknya tetap, ekspresinya tetap keras. Sampai akeh wong salah paham. Para sahabat pada salah paham. Ya Rasulullah, bagaimana Umar itu? Sudah ikut panjenengan sekian tahun, bahkan menjadi pengikut setia. Kok masih gak tenang gitu? Kenapa? Koyok-koyok temperamental gitu ya, koyok-koyok ya. Apa kata Rasulullah? Oh, kamu salah paham. Umar ngono wong sing paling tenang saalam donya. Seandainya ketenangan manusia mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat ditimbang dengan ketenangan Umar masih lebih berat. Ini jangan dimaknai tekstual, dimaknai tekstual yo, loh berarti Umar itu luwih tenang timbangane Kanjeng Nabi. Gak ngono, iki jenenge kalam mubalaghah. Ini untuk menegaskan litakkid. Lah niki kalau kita hanya lafziyah syariah geger, Pak. Berarti enggak ngono, makanya sing geger iku mesti wong syariah. Wong lek masuk thariqah, masuk tasawuf enggak iso geger, Pak. Ya apa geger? Gak ketok wong kok iso. Gak ketok wong, ketok awake dhewe. Al mukminu mir'atu akhihi idza ra'a minhu aiban aslahahu. Delok kanca ki padha karo cermin. Nek kono ana apik berarti kita menyimpulkan
apik. Kok ndelok wong elek, sing elek ora kono. Pandangan kita yang harus kita rubah. Kalau kita bercermin, di dalam cermin tuh kelihatan wong elek, itu sing elek duduk gambare. Kita yang harus mandi. Gitu loh maksudnya. Al mu'minu mir'atu akhihi idza ra'a minhu aiban aslahahu. Kanjeng Nabi dawuh begitu. Jadi banyak sekali teks-teks dan bahkan hampir seluruh teks Al-Qur'an, seluruh teks Al-Qur'an, teks hadis itu tidak cukup diterjemah, Pak. Tidak cukup dibayaninya. Mesti ditangkap maknanya. Karepe apa supaya iso dilakoni gaya awake dhewe. Bukan untuk orang lain. Bukan untuk orang lain. Ini saya akan masuk pada ini sampai jam berapa, Pak? Masih lama kan? Baik, saya akan masuk membatasi materi tasawuf ini supaya nanti ada gambaran ke depan seperti apa. Kalau 1 bulan sekali berarti 1 tahun kan 12 kali, Pak nggih. Kalau masih dipakai loh, terkadang saya juga dilereni karena banyak yang nggak cocok loh kadang-kadang. Ini keduren nih ngajine ngono. Ya wis manut ae aku apa jare wis. Terus nggih monggo mboten napa-napa ngoten. Objek kajian tasawuf itu 5, Pak. Pinten, Bu? Gangsal nggih. 5. Yang pertama adalah iman, gitu. Yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah nikmat, fungsinya merasakan. Yang keempat adalah takwa, dan yang kelima adalah nafsu yang harus dikendalikan oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dicek oleh nikmat yang selalu merasakan, dan selalu dilihat oleh takwa yang ada dalam dada kita. Iman itu ada dalam diri kita. Sambut. Cek. Nih. Bismillah. Jadi objeknya nanti yang dikaji itu pertama iman, kedua ilmu, ketiga nikmat, keempat takwa, kelima nafsu. Kajian tasawuf itu bicara ini, Pak, nggak pernah keluar dari ini. Apa itu iman? Al-imanu ma wuqira fil qalbi. Sesuatu yang terukir di dalam hati. Berarti ada yang mengukir. Wujudnya catatan, tiada keraguan. Sifatnya sidik, benar, amanah, tidak pernah khianah, tabligh, jujur apa adanya, fatonah, cerdas, tidak pernah berpura-pura. Itulah iman, ada dalam dada kita masing-masing. Monggo digerayai, Pak, iman kita itu. Dialah catatan, dialah kitab. Maka dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah iman, catatan, tiada keraguan dalam dadamu. Nek ragu berarti enggak iman. Maka dalam konteks syariah, dzalikal kitabu la raiba fih itu mushaf ini. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Iki gitu.
Tapi dzalikal kitabu, itulah mawuqira fil qalbi, catatan ukiran wujudnya iman, tidak ada ragu. Iman itu tidak ragu. Dia menjadi petunjuk ketika berjumpa dengan takwa ada dalam dada kita. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Itu dalam surat Al-Hajj ayatnya 32. Surat Al-Hajj, Al-Hajju saja nih. Itu surat ke-22 ayatnya 32. Bahwa berbagai syair zawahir, fenomena zahir, baju takwa, sarung sebagai identitas santri, jubah sebagai identitas sebagai muslim, apapun lah itu harus muncul dari takwa yang dalam hati. Kalau tidak muncul dari takwa yang dalam hati, dia akan menjadi kesombongan. Maka baju takwa saya katakan berbeda dengan takwa. Kamu itu berbaju takwa itu takwa beneran apa pura-pura bertakwa? Karena kalau baju itu menjadi ukuran takwa, orang kafir pun bisa pakai baju takwa. Ya enggak, Bu? Maka fenomena apa meninggalkan syariah justru syariah banget itu loh. Artinya apa? Syariah itu harus difatonai. Ojo kepura-puraan. Ojo pura-pura. Harus benar-benar merupakan cerminan takwa yang ada di dalam dada kita. Dzalika wa may yu'azzim, wajib kita mengagungkan syair Allah. Syair Allah itu wajib. Masjid harus yang megah, tapi aja sampai enggak dipimpin oleh hati. Kudu diagungkan. Menghadap Allah sholat secara syariah, gawe baju sing apik. Apik kan mungkin awake dhewe. Tapi aja sampai apik zahir tok, kudu cerminan dari takwa yang dalam hati. Bisa dipahami ini? Maka takwa itu bukan fenomena zahir hakikatnya, tapi fenomena batin kita masing-masing. Dalam kaji tasawuf. Kalau dalam kaji syariah mungkin ya sebenarnya sama aja. Maksudnya syariah ini kudu dibawa ke dalam gitu loh. Kopiah kaji apa no? Kopiah kaji ya? Kopiah kaji ya? Ini hitam. Kopiah putih itu aja sampai kopiah putih tok. Tapi kudu sing apik, sing bersih, sing menimbulkan satu kehaibahan, tapi ojo mek njaba tok. Kudu muncul atas dasar cerminan takwa yang ada di dalam dada. Maka iman dalam konteks tasawuf itu catatan wujudannya kitab dalam dada, bukan kitab ini. Kitab ini dibawa ke dalam dada, maksudnya. Teks bismillah itu dibawa ke dalam dada kita. Nah, nanti ada epistemologinya, ada caranya. Caranya piye? Nah, itu kan dikaji oleh, kalau dalam bahasa tasawuf namanya thariqah. Maka thariqah itu bicara ketepatan, syariah itu bicara kebenaran. Benar itu tidak boleh berubah, objektif adanya syariah namanya. Maka sholat subuh 2 rakaat syariah itu nggak boleh dirubah. Jangan menjadi 3 karena ingin apa misalnya. Jangan menjadi 10 karena sambil senam, nggak boleh. Nggak boleh dirubah yang namanya syariah itu. Sholat maghrib ya begitu. Ya, kalau mau dijamak qashar ya semacam itu, tinggal menjalankan namanya syariah. Nah, secara thariqah ketepatannya seperti apa? Kita harus bisa menangkap makna seluruh gerakan syariah itu. Kok takbiratul ihram? Kenapa gak harus ngangkat kedua tangan? Di mana posisinya? Apa maksudnya? Kenapa kok yang pertama disebut takbiratul ihram sedangkan yang lain takbiratul intiqal? Jadi bertanya kenapa? Takbiratul intiqal kan takbir untuk perpindahan gerakan afal atau rukun fi'li dalam sholat. Namanya takbiratul intiqal. Takbir sekedar untuk menandai perpindahan gerakan, namanya takbir al-intiqal.
Lek takbiratul ihram beda lagi kan? Kalimatnya sama, jenenge beda, ya enggak? Sama kan? Bapak kalau dari berdiri ke rukuk baca apa? Takbir kan? Allahu Akbar. Ketika qiyam awal itu juga Allahu Akbar kan? Yang pertama itu disebut dengan takbiratul ihram, sedangkan takbir ketika dari qiyam ke rukuk namanya takbiratul intiqal. Kenapa sama-sama bunyinya itu posisi beda, namanya tidak sama. Nanti ada rumusnya Pak. Nama itu sebutan, sebutan itu oleh karena punya sifat, sifat oleh karena perbuatan. Jadi maka rumusnya ada zat, af'al, sifat, asma. Jadi orang itu disebut bajingan oleh karena dinamai maling itu kenapa Pak? Karena perbuatannya apa? Orang di asma maling karena berbuat mencuri, ya toh? Sehingga bersifat pencuri, disebutlah dia maling misalnya. Gitu kan? Disebut takbiratul ihram kan? Kenapa? Lah itu nanti dikaji. Makanya Pak, nanti kalau mengkaji sholat itu Pak, mulai dari takbir sampai salam dan semua ada. Saya nggak ingin tunjukkan bukunya ya, nanti kalau bukunya kelamaan.